Oke, penelitian ini juga terjebak pada skripsi, tesis, disertasi. Tapi ya banyak juga perguruan-perguruan tinggi sekarang ini yang kemudian berlomba-lomba mendapatkan hibah-hibah penelitian dari berbagai institusi. Gitu. Tetapi coba kita lihat kemudian, apakah hibah-hibah ini kemudian akan bermasyarakat? Ya, pada saat COVID ini, ya pandemi COVID ini kan semua mulainya dari nol. Semua penelitian dari nol. Dan saya nggak yakin kalau nanti vaksin-vaksinnya akan dihasilkan oleh peneliti di Indonesia ini, akan kemudian datang produk-produk asing, dan itu yang kemudian akan menjajah kita kembali gitu. Karena apa? Riset ini mulai dari skripsi sampai pada disertasi itu lebih terpasung dia, terisolasi kepada apa-apa yang ada dalam jurnal. Apa-apa dalam jurnal yang kemudian terskopus. Itu semua gitu. Dia kembangkan, dia coba cari, dia tentukan lagi, atau dia bergeser-geser sedikit dari situ dan sebagainya. Hampir tidak ada yang kemudian mencari informasinya atau inspirasinya itu dari masyarakat. Semua dari jurnal-jurnal ini. Jurnal ini siapa yang bikin? Ya, begitu kita baca-baca jurnal ini, tertarik pada isi-isi jurnal itu, maka kita akan terjerembab di situ. Kita sudah tidak peduli lagi masyarakat kita punya masalah apa, industri kita punya masalah apa, dan sebagainya gitu. Jadi kita pasif akhirnya pada dunia luar ini. Kita hanya aktif di dalam sendiri. Apa yang ada di dalam lah yang kita aktifkan gitu. Kan sebetulnya tidak demikian. Lalu kemudian juga penelitian-penelitian ini sifat masih project oriented. Kalau tidak ada project, dosen-dosen itu kemudian mau meneliti dengan dananya siapa? Menggunakan dana sendiri, katanya gajinya kurang. Tidak bisa gitu loh, sukar gitu. Kemudian diberi pendanaan. Diberi pendanaan ini pun juga mari kita lihat. Saya nggak tahu persis sekarang ini berapa miliar atau ratus miliar atau juta miliar dana-dana penelitian yang sudah mengalir ke peneliti-peneliti itu. Ya, diakumulasikan. Lalu apa hasilnya bagi masyarakat? Semua sudah tahu, jadi saya nggak usah sampaikan lagi. Kemudian karena adanya proyek-proyek inilah, maka dosen-dosen itu terpaksa dia melakukan kolaborasi. Jadi kebinekaan intelektual itu tidak muncul dengan sendirinya, itu melalui paksaan. Kalau proyek itu tidak memaksa bahwa orang farmasi harus kolaborasi dengan bidang ilmu yang lain, tidak akan melakukan. Karena apa? Ya sudah, kita terpasung pada skripsi itu, pada tesis itu, pada disertasi itu, yang orangnya itu lagi. Tetapi penelitian yang tumbuh dengan sendirinya ini jarang sekali yang berkolaborasi. Jadi kebinekaan intelektual di Indonesia ini masih sukar sekali, masih sukar. Itu satu-satunya kebinekaan yang tidak bisa direalisasikan dengan baik. Yang lainnya sudah beragam, lain berbeda agama, berbeda ras, ya berbeda suku dan sebagainya, itu bisa. Nah, tapi kebinekaan intelektual ini berapa banyak yang tumbuh alami gitu, tumbuh karena kebutuhan, bukan tumbuh karena paksaan melalui proyek-proyek yang ada. Nah, dari ini semua kemudian saya bisa simpulkan bahwa ini semuanya muncul dari angan-angan internal, angan-angan internal kampus, bukan fakta-fakta yang ada di masyarakat itu. Dan masyarakat jangan lupa, itu bisa dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, dari yang tidak produktif sampai mereka yang punya industri besar. Ya. Dan yang lainnya adalah mengapa kok penelitian-penelitian ini harus dimuarakan pada Scopus? Ya, Scopus ini menyiksa banyak dosen. Kalau kita hanya ingin meningkatkan reputasi kinerja perguruan tinggi kita ke mata dunia melalui Scopus, lalu kemudian mari kita lihat uang yang mengalir ke Scopus, dampaknya seperti apa, sebesar apa untuk bangsa ini. Lalu kemudian bangsa ini mendapatkan manfaat apa dari Scopus ini? Ini yang harus kita pikirkan. Tidak usah ikut-ikutan begitulah. Buat sendiri aja jurnal-jurnal yang sifatnya internasional. Kan sudah banyak yang mampu perguruan tinggi itu. Kenapa ini enggak, yang bukan yang ini yang didorong gitu loh. Gitu. Ya. Scopus tidak kayak ya, kalau memang banyak Scopus kemudian banyak uang mengalir ke Indonesia, artinya juga mengalir kepada masyarakat kita karena menerima manfaat dari Scopus itu, ya mari kita lakukan. Tapi kan ini tidak pernah dilakukan evaluasi. Coba lakukan evaluasi, apa jadinya sih kalau emang Scopus itu
menghisap dana-dana dari Indonesia, bangsa Indonesia ini, kemudian keluar tanpa memberikan dampak kesejahteraan pada bangsa ini, kan kita harus pikirkan kembali, baik untuk kita pikirkan ulang gitu apa ini terus kita mau jalani, atau lebih baik sudah kita bangun aja kesejahteraan bangsa ini. Masalah Scopus nanti ya sudah silakan aja, siapa yang mau Scopus Scopus saja, tetapi mari kita coba semua penelitian kerja-kerja yang ada di kampus itu bisa mensejahterakan masyarakat kita, meningkatkan harga hidup bangsa kita gitu. Kan ini eksistensi dari perguruan tinggi itu di masyarakat. Nah, sementara pengabdian kepada masyarakat ini pun juga tidak kalah memprihatinkan. Kepekaan sosial dari dosen ini, saya bisa katakan rendah sekali. Demikian juga mahasiswa. Karena apa? Ya karena tidak peduli dia. Dalam dunia kita yang sekarang kena pandemi COVID itu, berapa banyak sih webinar yang kemudian mencari solusi, mencari solusi untuk menjaga eksistensi dari UMKM-UMKM ini. Berapa banyak? Terlalu banyak webinar yang cerita tentang COVID, bagaimana hidup sehat dalam suasana COVID, bagaimana mengobatinya, dan sebagainya. Tetapi siapa lalu dari intelektual ini yang melakukan, ya real melakukan untuk membantu menjaga eksistensi UMKM ini? Hampir tidak terdengar. Ya, semuanya santai aja. Padahal namanya kampus ini, penghuni kampus atau komunitas dosen ini, kan sama sekali tidak kehilangan penghasilannya. Berkurang aja tidak. Lalu kenapa tidak mau mengubah, ya, mau mengubah pola pikirnya bahwa membeli dalam era pandemi itu tidak sekedar kalau kita butuh, tetapi kita membelinya itu memang karena kita peduli pada manusia yang lain gitu loh, yang terdampak COVID ini. Dia perlu hidup, bukan kita sendiri. Dan ini bangsa kita sendiri. Lalu kenapa kok kita tidak ada yang cari solusi? Nggak ada yang terjun bebas ke dalam masyarakat itu membantu mereka. Gitu. Bila perlu dengan uang-uangnya sendiri, uang teman-temannya. Mari kita gabungkan dosen-dosen gitu loh. Gitu. Kenapa sih kok semua pasif, semua diam, menunggu COVID pergi. Gitu. Kita akan mendapatkan penghasilan walaupun kita tidak bekerja. Mereka sudah bekerja, tidak punya penghasilan. Siapa yang beli? Sampai mereka juga akhirnya tidak bisa bekerja. Karena tidak ada apa-apa. Sekarang yang terjadi, katanya anak-anak banyak yang tidak sekolah ini, tidak masuk sekolah. Gitu. Akibatnya apa? Call di mana-mana. Dibiarkan busuk sama petani-petani itu. Ini coba ini. Ya, karunia Allah disia-siakan begitu. Petani disia-siakan begitu. Lalu kita dosen-dosen yang selamat ini gitu ya, gaji tidak dipotong, tidak punya risiko dalam kehidupannya, kenapa tidak mencoba berpikir untuk membantu? Lalu kemudian setelah berpikir, jangan berpikir, kita action gitu loh, kita action. Nah, ini kepekaan sosialnya kita masih rendah gitu. Ya, dengan alasan dia tidak ke masyarakat, skornya kecil, uangnya sedikit, energi yang dibawa ke sana terlalu besar, belum tentu ada hasilnya. Toh manusia-manusia di sana saya tidak kenal gitu. Ya. Nah, lalu tidak paham dia pada pengabdian gitu. Kalau saya lihat sistem scoring di Dikti itu semua bukan pengabdian, itu bakti sosial namanya. Kalau kita mau buat rankingnya gitu, itu bisa gitu pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat sendiri itu unsurnya adalah kebinekaan. Tidak mungkin kesejahteraan itu hanya datang orang kedokteran misalnya. Tidak mungkin hanya orang elektro misalnya datang ke masyarakat lalu masyarakat sejahtera. Tidak tentu begitu. Masyarakat itu berhadapan dengan persoalan yang kompleks. Jadi tidak bisa sendirian ke sana. Kalau kita sendirian ke sana, seperti misalnya farmasi penyuluhan tentang narkoba, kedokteran, kemudian melakukan bantuan, memberi bantuan kesehatan kepada masyarakat. Ini semua namanya bakti sosial. Karena apa? Ya dia hanya berapa menit melakukan pekerjaan itu lalu selesai. Pengabdian masyarakat ini harus melihat dan mengerjakan segala sesuatunya secara bineka intelektualnya. Ya kan? Kenapa begitu? Karena persoalan di masyarakat sendiri kompleks. Untuk sejahtera, nah ini apa gini? Dia tidak sejahtera, tidak sehat. Tidak sehat nanti tidak bisa sejahtera. Nah, mana duluan? Ini
kerumitan yang ada, sehingga tidak mungkin bisa sendirian. Oleh karena itu, mulai dari yang soft skill sampai hard skill ini, ya, atau hard science dan soft science ini harus sama-sama bekerja di lapangan dan bekerjanya secara kontinu. Tidak boleh proyek selesai semua. Itu bukan pengabdian masyarakat, ini proyeknya, proyek kerjaan pengabdian masyarakat, bukan pengabdian masyarakat yang dimaknai untuk mensejahterakan atau mencerdaskan. Kan tidak mungkin mensejahterakan 1-2 hari atau 1 bulan, 3 bulan. Gitu. Tidak bisa. Itu harus panjang, akan panjang sekali. Gitu. Nah kemudian juga, kembali seperti riset itu, pengabdian masyarakat juga. Coba kalau tidak ada proyek-proyek ini, tidak akan ada yang pengabdian masyarakat. Pada tahun 92, saat saya membantu almarhumah Bu Yayah Koswara dari IPB itu, pengabdian masyarakat itu hanya 5 jutaan per kegiatan itu. Kemudian bisa ditingkatkan sampai 50 juta. Bahkan yang tadinya 50 juta naik sampai 300 juta. Tetapi tidak banyak juga yang mengajukan proposal ini. Tidak banyak juga yang melakukan aktivitas pengabdian masyarakat. Nah, begitu dia melakukan pengabdian masyarakat, begitu juga perilakunya akan terlihat bahwa ternyata dia lebih pada money oriented, bukan berorientasi kepada empatinya dia untuk kemanusiaan gitu. Tidak ke situ ternyata. Nah, kemudian yang saya lihat juga ada kesalahan juga bahwa pengabdian masyarakat ini terlalu bergantung kepada yang namanya social mapping. Social mapping kalau saya baca, saya perhatikan, saya pelajari di sana, itu hanya memuat data-data sosial, data-data ekonomi, tapi data-data engineering ataupun keluhan-keluhan mendasar dari manusia di sana, kawasan di sana, komunitas di sana, itu tidak bisa ditemukan. Padahal untuk membuat program yang baik, yang tepat, kita harus memerlukan tidak sekedar social mapping, tidak sekedar FGD. Karena FGD itu pertemuan formal, ini sudah akan menghambat banyak hal yang ada di dalam hati nurani mereka. Yang kan berbicara itu mengenai sesuatu yang sifatnya juga formal, gitu, logika formal. Tetapi yang saya istilahkan sebagai nyanyian kawasan, nyanyian jiwa kawasan, tidak pernah muncul. Itu akan muncul kalau kita lama tinggal di sana, kemudian bergaul dengan masyarakat itu, menyatu dengan mereka, baru akan ketemu itu apa sih yang sebetulnya menjadi persoalan mereka ini. Nah, dan hampir 80-90% yang namanya pengabdian pada masyarakat ini, pelaksananya itu tidak peduli pada dampak. Yang penting kerjaannya selesai, apa yang dia targetkan sudah dia beli, lalu kemudian dia sudah latihkan, dan sustainability keberlanjutannya, peduli amat. Ya kan kerjaan saya sudah selesai, saya bikin laporan akhir, lalu dilaporkan, sudah diterima, cair dana yang 100%, selesai sudah. Lewat pun mereka di sana mungkin tidak akan mampir. Gitu. Ini tidak boleh begini. Ya, nggak bisa begitu. Kita harus harus terus datang ke sana untuk menjaga kelanjutan dari pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, kalau kemudian saya lihat sekarang ini, yang lebih banyak kegiatan-kegiatan ini, itu yang paling tinggi biasanya adalah pendidikan pengajaran. Lalu kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Selalu porsinya paling rendah gitu. Sesuai dengan skor yang dibuat oleh Dikti itu. Coba kalau skor di Dikti diubah, misalnya pengabdian masyarakat 45%, lalu penelitian 45%, dan pendidikan pengajaran itu hanya 10%. Karakter manusia di kampus kemungkinan besar akan mengikuti perubahan proporsi itu tadi. Ya, perubahan dari porsi-porsi dari setiap dharma ini. Kalau saya sendiri melihat, tidak bisa dibuat terpisah-pisah begitu. Yang namanya tridharma itu ya sesuatu yang tiga yang menyatu. Jadi yang namanya tridharma ini yang sebetulnya menjadi suar dari perguruan tinggi. Yang kemudian berkontribusi di sana itu adalah masing-masing dharma. Oleh karena itu, kalau sudah masing-masingnya memberikan peran di sana, ya, maka kita harus melihat mana sih yang bisa memberikan pengetahuan yang kemudian bermanfaat untuk mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa. Mari kita lihat di situ. Pendidikan pengajaran tidak ke sana. Ya.
Karena kalau dia sendiri tidak banyak punya pengetahuan, pengetahuannya hanya dari buku-buku, tidak dari masyarakat sendiri, banyak tuntutan, tantangan dan sebagainya, maka dosen-dosen seperti ini akan kekurangan sesuatu. Maka saya teringat dengan Ki Hajar Dewantoro, ilmu tanpa praktek itu kosong, praktek tanpa ilmu kerdil gitu. Nah, kalau sampai seorang Ki Hajar Dewantara menyampaikan itu kan pasti ada faktanya. Jangan-jangan fakta itu juga masih berlanjut sampai hari ini. Nah, kenapa kita tidak mencoba menyadari ini? Ada kekosongan di kampus, ada kekosongan di masyarakat. Lalu siapa yang mengisi? Masa orang asing lagi yang datang mengisi? Nah, oleh karena itulah saya harapkan juga Dikti ini kemudian betul-betul mempelajari porsi dari 3 dharma ini sudah benarkah ada seperti itu di dalam sistem kenaikan pangkat dosen ini. Nah, untuk kedepannya seperti apa? COVID sudah mengajarkan kita banyak hal, ya banyak hal. Dari satu sisi kejamnya COVID, tapi dari sisi lain kalau tidak ada COVID maka banyak dosen juga tidak belajar tentang literasi, tentang digital literasi. Untuk yang ke depan, dosen-dosen itu harus terhubung pada informasi big data. Digital literasinya harus meningkat. Teknologi informasinya juga sebisa mungkin dinaikkan. Ya. Jadi kita anggap saja, kita hadapi saja era COVID ini dengan positif, pikiran positif bahwa kalau kita mampu melewati dan belajar tentang apa yang dipaksa oleh COVID ini, maka kita insya Allah akan menjadi manusia yang akan berbeda, dosen yang akan berbeda. Ya. Lalu kemudian kurikulum ini, cobalah disusun kurikulum yang berbasis peradaban masyarakat. Peradaban masyarakat, nenek moyang kita itu sudah punya produk-produk intelektual. Tetapi siapa yang memberikan added value pada produk-produk nenek moyang kita itu? Tidak ada. Ternyata orang asing yang sangat-sangat senang mencari produk-produk kekayaan intelektual nenek moyang kita. Lalu mereka yang menambah added value-nya. Mereka yang dapat pengetahuannya. Jadi nenek moyang kita ini bukan orang-orang bodoh. Ini orang-orang pintar. Hanya pada saat itu mereka mentok teknologinya sampai kepada produk akhirnya seperti itu. Ya. Kalau saya sebutkan satu-satu, nanti saya juga melihat prihatin saya gitu. Kenapa kok nggak ada yang meneruskan? Ikan kayu misalnya, itu orang Jepang yang meneruskan. Tempe, orang Jepang lagi. Jambu metik, orang Jepang lagi. Minyak jarak, orang Jepang lagi. Saya pikir orang Indonesianya ada di mana nih? Riset kita ada di mana gitu loh. Ya kan? Kenapa kita tidak berusaha untuk menambah nilai-nilai dari produk-produk intelektual nenek moyang kita sendiri? Kemudian di kampus-kampus itu, mari kita kemudian memberikan tantangan-tantangan intelektual kepada mahasiswa. Ya, tantangan intelektual itu tidak banyak ditemukan di kampus-kampus. Tidak banyak, tidak banyak. Karena apa? UTS, UAS, kalau mereka bilang itu adalah tantangan intelektual. Semua materi sudah kamu dengar, sudah pernah kamu latih, ya, entah sendiri, entah bersama kelompokmu, dan kemudian itu tinggal ditanyakan. Ya, sebagian besar melakukan hal seperti itu. Apalagi kalau sudah mahasiswanya sampai ratusan seperti itu. Nah, ini yang kemudian membuat mahasiswa atau peserta didik ini, mungkin juga dosen-dosennya juga masih berbahasa visual. Nah, dengan masuknya tantangan-tantangan intelektual yang berasal dari masyarakat kita, yang di luar kampus ini, maka dosen-dosen itu sendiri atau mahasiswa yang pergi keluar kampusnya itu akan sudah melihat bahwa ini orang-orang pintar. Gitu. Begitu dia ada di luar, dia menjadi bodoh. Karena apa? Kok banyak hal dia tidak ketahui. Kalau dia berada di kampus, hal seperti ini tidak diketahui, maka dia akan merasakan bahwa telah banyak yang saya ketahui. Ini yang harus kita perbaiki. Jadi real misalnya mahasiswa itu melihat tantangan berupa persoalannya masyarakat, berupa kebutuhannya masyarakat, tantangan bagi masyarakat ini, pasti dia akan berpikir dan pasti dia akan belajar dan pasti dia akan berusaha menyelesaikan. Nah, kegiatan-kegiatan semacam inilah yang kemudian akan menumbuhkan kemampuan mahasiswa ataupun dosen-dosen ini dalam berbahasa nalar. Jadi kalau dia tidak mengetahui ilmu pengetahuan itu atau sains, maka dia tidak akan pernah bisa bicara.
Kalau bahasa visual, siapapun bisa berbahasa visual tanpa harus tahu pengetahuan. Nah, ini bedanya kita dengan negara-negara maju. Saya membaca satu kisah gitu, bahwa yang langsung bisa membedakan pengertian bahasa visual dengan bahasa nalar. Di Jerman itu, mereka punya skuadron. Jerman itu sudah terkenal Luftwaffe-nya itu. Dan mereka terkenal orang yang sombong gitu ya, orang sombong. Tapi orang sombong ini pintar-pintar semua, jadi biarin aja mereka sombong gitu ya. Nah, mereka ingin membuat pesawat terbang yang pesawat pemburu-pemburu itu, pesawat tempur itu sampai pada 9G. Mereka waktu itu baru punya 4 atau 5G gitu. Jadi lompatannya tidak 1-2G tapi sudah 4G. Sebab kalau tidak kita melompat ke sana, kita akan ketinggalan. Kita akan dikejar oleh negara-negara lain. Nah, apa yang menginspirasinya? Bukan pesawat tempur yang sudah ada, bukan. Yang menginspirasi mereka itu adalah jerapah itu tadi. Kalau kita dengan berbahasa visual, kita tahu jerapah itu tinggi, kakinya panjang, kupingnya kecil, lehernya panjang, begitu. Warnanya juga belang-belang gitu, ada totol-totolnya begitu. Tapi orang Jerman ini yang kemudian ditugasi oleh komandan skuadronnya untuk menghasilkan apapun juga namanya fasilitas sehingga penerbang-penerbang tempurnya mereka itu bisa terbang pada 9 kilo. Apa yang mereka lakukan? Mencoba mencari di alam ini. Jadi kita yang banyak muslimnya ini kok tidak mencari sesuatu di alam untuk kita pelajari, untuk kemudian kita manfaatkan. Pelajari semestaku karena di dalamnya ada kebesaranku, ada keagunganku. Ini orang belajar Al-Quran enggak gitu? Saya nggak tahu persisnya. Tapi kenapa kok mereka lakukan itu? Mereka belajar dari alam ini. Mereka cari siapa itu. Setelah mereka temukan, lalu kemudian mereka manfaatkan. Apa yang mereka temukan itu? Fenomena di mana kepala jerapah ini pada saat dia meminum, itu tidak pecah. Ini fenomena menarik buat mereka. Gitu. Karena apa? Leher yang panjang, kemudian badan yang tinggi itu pasti mempunyai tekanan darah yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Nah, manusia aja kalau membungkuk lama gitu, kepalanya pusing. Apalagi jerapah yang kepalanya, lehernya panjang berapa? Hampir 2-3 meter itu. Nah, ini yang menarik perhatian. Lalu mereka pelajari, ada apa ini semua. Akhirnya ditemukanlah gitu. Dari anatomi si jerapah ini ternyata ada otot-otot yang di dalam lingkaran pembuluh-pembuluh darahnya itu yang akan segera mengencang untuk mencegah jangan sampai pembuluh darah ini mengalami dilatasi. Itu yang terjadi. Dan dari fenomena itulah kemudian mereka membuat pakaian untuk penerbang 9G tadi itu. Ini bedanya antara yang berbahasa visual dengan berbahasa nalar itu. Begitu berbahasa nalar, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau berbahasa visual, dia akan berhenti sampai titik itu.